Dan itu sampai saya menemui kurang lebih 55 orang pintar dari seluruh pelosok Jawa, bahkan luar Jawa. Ular tersebut mendekat, terus mendekat, dan ekornya, tubuhnya sudah mengelilingi saya, dan saya hanya diam, ya saya pasrah. Dan semakin lama, semakin kuat mencengkram tubuh saya. Saya seperti kehabisan nafas. Oke, para penonton dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya, Danang Cahya Firmansyah. Di sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya, bagaimana perjalanan saya mencari kesembuhan hingga mendatangi 55 paranormal. Yang akan saya utarakan, yang akan saya sampaikan tentu yang bagi saya berkesan, entah itu menyenangkan atau pahit. Menyenangkan tentunya karena di situ ada harapan atau setidaknya penyakit saya berkurang, ataupun pahit justru yang saya dapatkan adalah pembohongan terhadap diri saya. Saya ingat benar waktu itu saya ke orang pintar di salah satu kota di Pulau Jawa tentunya. Orang tersebut mengatakan bahwa saya terkena serangan gaib dari salah satu orang yang tidak bermaksud baik terhadap keluarga saya. Orang tersebut mengirimkan ilmu hitam kepada bapak saya, tetapi karena tidak mengenai bapak saya, akhirnya mengenai ke saya. Orang itu mengatakan bahwa saya terkena ajian melut putih begitu. Jadi menurut penerawangan orang tersebut, ada makhluk serba putih di dalam badan saya ini. Dan entah benar atau tidak, saya tidak begitu peduli terhadap apa yang orang itu katakan, karena tujuan saya tidak lain hanya untuk mencari kesembuhan. Tapi setelah itu berkali ulang saya mendatangi orang tersebut, tidak ada perubahan. Kemudian saya berpindah lagi. Ada orang yang mengatakan bahwa di sana, di suatu tempat itu, ada orang yang bisa mengobati. Saya ke sana. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh dari orang yang kali pertama saya datangi. Orang tersebut mengatakan bahwa penyakit yang saya alami ini merupakan gangguan dari salah satu penunggu di suatu tempat, karena saya pernah ke sana begitu, dan tanpa sepengetahuan saya mengganggu keberadaan mereka. Dan orang tersebut memiliki batu yang bernama merah delima. Dan ketika air putih dicelupin batu merah delima itu, maka seketika air yang tadinya itu bening tanpa warna kemudian berubah menjadi merah. Dan kata orang tersebut bahwa ini menjadi penunjuk bahwa saya bisa disembuhkan. Dan itu saya mendapatkan kabar seperti itu, mendapatkan informasi seperti itu, tentunya saya senang. Dan saya meminum air pemberian orang tersebut. Tapi setelah saya meminum air itu, ya memang saya merasakan bahwa badan saya menjadi lebih enteng, dan suara yang keluar dari mulut saya menjadi lebih leluasa, lebih lepas begitu, dan agak keras. Namun setelah 1 minggu kemudian, tetap saja
suara saya kembali seperti semula, yaitu susah untuk dikeluarkan. Namun yang menjadi keanehan yaitu ketika saya datang untuk kedua kalinya, saya ke sana, orang tersebut mengatakan bahwa setelah kamu pergi, ada cahaya yang menyorot ke rumah saya seperti sinar matahari. Padahal ketika saya pergi, waktu menunjukkan hampir pukul 18.00, yaitu menjelang maghrib. Dan itu tentunya matahari sudah tenggelam atau hampir tenggelam. Tapi seperti pada pagi hari ketika matahari hendak terbit. Dan kata orang tersebut bahwa itu yang mengganggu kamu, sedang mencoba pula mengganggu saya. Tetapi sekali lagi, saya tidak begitu peduli dengan cerita-cerita seperti itu. Karena sekali lagi saya ingin sembuh, bukan ingin mencari seluk-beluk, entah itu orang atau entah itu memang benar-benar makhluk yang tak kasat mata yang mengganggu saya. Karena tentunya saya tidak ingin terbebani pikiran saya, hati saya oleh dendam begitu. Semisal itu manusia yang mengirimkan ilmu hitam kepada keluarga saya. Kemudian saya berpindah lagi ke orang yang lain, dan orang ini bukan dari daerah di Jawa, dan saya tidak akan menyebut dari suku mana. Orang tersebut mengatakan bahwa sangat mudah untuk menyembuhkan kamu, begitu katanya. Tetapi ada syarat, yaitu kamu harus menyediakan uang sekian. Dan waktu itu nominalnya bagi kami ya terbilang cukup besar. Tetapi bukan berarti kami tidak mau, karena siapa yang tidak mau ketika sudah dijanjikan untuk sembuh. Tidak lama kemudian keluarga kami menyepakati untuk diobati oleh orang tersebut. Dan 1 minggu kemudian, ubo rampe atau persiapan alat-alat yang dibutuhkan sudah tersedia. Dimulai dari ayam cemani, dimulai dari kembang 7 rupa, beras ketan hitam, kain kafan, dan kelapa gading. Ya, seingat saya itu ubo rampe yang dulu disiapkan untuk ritual, untuk membuang segala penyakit yang ada di dalam diri saya dan juga yang ada di rumah saya. Energi-energi negatif yang ada di seluruh penjuru rumah akan dihilangkan oleh orang tersebut. Saya ingat benar waktu itu malam Jumat. Orang tersebut membawa asisten. Jadi mereka datang 2 orang. Dan kami di rumah hanya berempat waktu itu. Saya, bapak saya, ibu, dan adik. Karena kakak waktu itu kuliah. Tidak berselang lama, dimulailah ritual itu. Dan saya diminta untuk berbaring di lantai. Setelah saya berbaring, maka bunga 7 rupa itu segera ditebarkan di sekitar badan saya. Namun sebelum ritual itu dimulai, keanehan sudah terjadi. Bapak saya pingsan dan segera dibawa oleh asisten dari orang tersebut untuk dibaringkan di kamar. Terus dimulailah itu, ritual itu. Kelapa gading ada di sebelah kepala saya, dan seolah-olah orang tersebut menarik penyakit yang ada di dalam diri saya. Ketika dimasukkan ke dalam kelapa gading tersebut, maka kelapa itu seolah-olah bergerak, atau mungkin memang bergerak, saya tidak tahu karena saya tidak memegang. Saya hanya berbaring dan melihat seperti menggelinding begitu, langsung dipegang oleh 2 orang itu.
Tapi tak berselang lama, ada saudara saya masuk ke rumah. Lupa bahwa rumah tidak dikunci. Dan ketika masuk, dari ekspresi wajahnya seperti kaget begitu. Dan setelah ritual selesai, saudara saya itu bercerita bahwa ketika masuk, ketika ada di depan pintu, wajahnya itu seperti tersambar kelelawar begitu, padahal tidak ada. Dan masuklah itu dan ikut memegang kelapa yang bergerak tersebut. Dan itu sangat kuat karena sampai 2 orang tidak bisa, sampai kewalahan, dan ditambah dengan saudara saya ini menjadi 3 orang. Mungkin 5-10 menit kelapa itu kemudian diam. Dan saya masih kembali untuk diambil penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saya, kata orang tersebut. Orang tersebut sekarang menggunakan media botol kosong. Dan diambillah itu dan dicoba untuk dimasukkan ke botol. Tetapi botol tersebut tidak bergerak seperti kelapa yang tadi. Memang setelah seminggu kemudian saya merasakan badan yang enteng luar biasa, suara, ya saya rasa agak pulih waktu itu, saya merasa agak pulih meskipun belum total. Tetapi tak berselang lama setelah saya merasakan badan yang enteng dan kondisi tubuh yang lebih baik, sebulan kemudian satu persatu anggota di keluarga kami terkena penyakit. Satu persatu masuk rumah sakit. Dan kata orang yang bersangkutan bahwa benteng yang mengelilingi rumah kami tersebut sudah jebol begitu. Ya, sekali lagi saya tidak begitu mempedulikan itu, karena apa yang saya inginkan tidak lain dan tidak bukan hanya sembuh. Setelah sembuh ya sudah. Dan berganti orang, terus berganti orang. Tidak sedikit saya mendapatkan penipuan-penipuan dari orang-orang yang saya datangi. Karena bukan hal yang tidak mungkin di dalam dunia mistis. Orang-orang yang mendaku sebagai orang pintar acap kali memang membohongi pasiennya, meskipun bukan barang yang mustahil pula bahwa banyak yang masih jujur dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian saya merasa frustasi, saya merasa putus asa, saya sudah tidak percaya pada siapapun waktu itu. Saya tidak percaya pada dokter, apalagi pada orang-orang yang mengaku sebagai orang pintar atau paranormal. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa masih ada Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkan saya. Dan saya masih percaya bahwa dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, dengan keyakinan kita bisa, atau setidaknya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Maka saya mencari jalan ekstrim. Kata orang, dengan berpuasa kita bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan pencerahan, karena kita mengekang hawa nafsu. Saya diminta atau diberi saran oleh orang untuk menjalankan ritual berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan itu seperti puasa Ramadan, tapi tiap hari. Saya lakukan itu. Dan orang tersebut mengatakan bahwa nanti kamu akan didatangi oleh kodam atau makhluk atau jin yang menunggu dari doa yang saya lafalkan tiap hari, bahkan tiap malam. Acap kali saya tidak tidur dan merapalkan doa-doa itu. Ya, mungkin ini jalan yang belum pernah saya tempuh dan saya harus menempuhnya. Apabila memang tidak ada perubahan, tidak ada
hal-hal yang bisa memastikan bahwa saya sembuh, maka oke, saya tidak percaya. Tetapi syaratnya saya harus melakukan hal-hal tersebut. Pada bulan pertama saya tidak menemui apa-apa. Bulan kedua sama. Saya masih berpuasa dan saya masih melakukan rapalan-rapalan doa itu. Hingga bulan ketiga, bulan keempat, kelima, sampai saya berpikir apakah orang tersebut juga berbohong pada saya. Bulan keenam dan bulan ketujuh, sepertinya ada memang tanda-tanda bahwa ada makhluk yang akan mendatangi saya. Ketika saya duduk sambil merapalkan doa dengan tasbih begitu, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, saya lupa berapa putaran. Setelah itu ada kilatan seperti petir yang ada di depan saya, tetapi tidak ada suaranya, hanya kilatan seperti percikan api begitu. Tetapi ketika saya mengalami hal demikian, seperti sebelumnya, saya masih mencoba untuk berpikir logis, apakah ini halusinasi? Apakah ini hanya khayalan saya saja? Saya memastikan bahwa ya, saya tidak mengantuk. Karena waktu itu habis maghrib. Jadi tidak terbiasa saya pada jam-jam tersebut saya sudah merasa lelah atau mengantuk. Saya mencoba untuk memastikan bahwa ini bukan halusinasi. Kemudian saya berhenti. Kemudian setelah saya melanjutkan lagi merapalkan doa tersebut, kilatan-kilatan seperti petir itu kembali muncul di depan saya. Dan hawa yang ada di badan saya seolah-olah di sekeliling saya ini panas. Kenapa saya bilang seolah-olah? Karena saya masih ragu apakah ini hanya halusinasi. Tetapi kembali lagi bahwa keringat saya sampai menetes. Dan ya, saya rasa ini bukan halusinasi. Apa yang saya alami adalah memang fakta. Tetapi bagaimana saya menjelaskan ini? Saya berpikir apakah ada kebakaran. Kemudian saya keluar dari kamar dan melihat sekeliling. Ternyata tidak ada apa-apa. Saya ingat benar bahwa adik saya beserta ponaan-ponaan saya, mereka masih ngobrol sambil belajar begitu. Kemudian setelah beberapa saat saya memastikan tidak ada apa-apa, saya kembali lagi masuk. Kembali merapalkan doa tersebut dan ya, kilatan-kilatan cahaya itu kembali muncul dan semakin besar, semakin besar. Dan jujur saja, karena ini kali pertama saya melihat langsung dengan mata terbuka begitu, saya takut dan saya mencoba untuk menghentikan pembacaan doa tersebut. Kemudian saya berganti lagi ke doa yang lain, karena dengan merapalkan doa tersebut saya merasa aneh, karena saya menjadi temperamen, menjadi mudah marah, mudah tersinggung, seperti itu. Kemudian saya melakukan ritual yang lain. Saya disuruh orang untuk mandi di antara pertemuan 2 sungai. Jadi saya harus berendam di sungai tersebut. Berkali-kali saya melakukan itu dan itu dilakukan jam 12 malam. Namun ketika saya menjalani ritual tersebut, saya tidak mengalami hal-hal yang aneh. Tapi setelahnya saya mengalami hal-hal yang aneh. Acap kali tidak hanya malam hari, saya kadang melihat orang berjalan tetapi tidak, kakinya itu tidak menapak ke tanah. Dan ini bukan hanya di sinetron ternyata. Ketika saya melihat hal-hal seperti itu, saya mencoba untuk berpikir logis kembali. Apakah ini khayalan? Apakah ini hanya pikiran saya saja? Tapi hal-hal seperti itu berkali ulang. Pernah suatu ketika ada orang masuk ke kamar saya.
Padahal waktu itu sudah dikunci kamar saya. Saya menyusul orang tersebut masuk. Saya kira bapak saya atau saudara saya yang masuk ke kamar tersebut. Tapi ketika saya hendak masuk ke kamar, ternyata pintunya dikunci. Dan saya membuka pakai kunci dan terbukalah pintu itu. Dan di dalam rumah atau di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa. Dan itu acap kali hal-hal seperti itu terjadi. Kemudian saya berusaha untuk, mungkin saya harus berhenti menjalani hal-hal demikian. Namun saya tetap menjalani ritual berpuasa karena saya percaya bahwa dengan mengendalikan diri, kondisi kita, keadaan kita, nasib kita akan menjadi lebih baik begitu. Karena mungkin sumber masalah itu sebenarnya adalah dari keinginan kita, dari pikiran kita yang tidak terkontrol dan lain sebagainya. Tetapi ketika puasa itu terus saya lakukan, hal-hal aneh itu masih saja terjadi. Pernah saya disuruh orang untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Dan saya lakukan itu. Hal ini saya lakukan bukan untuk hal yang aneh-aneh tentunya. Karena niat awal saya ingin sembuh dari penyakit saya. Dan setelah melakukan ritual puasa tersebut, mimpi-mimpi yang saya alami acap kali. Keesokan hari atau tidak berselang lama dari saya bermimpi itu menjadi kenyataan. Acap kali ada orang yang sudah meninggal datang kepada saya di dalam mimpi dan mengatakan bahwa nanti saya akan mengajak si A. Saya akan mengajak si B. Dan si A dan si B itu akhirnya tidak berselang lama meninggal. Dan itu berkali ulang. Meskipun hal-hal tersebut tidak saya minta, tidak saya inginkan, karena saya tidak ingin yang aneh-aneh, tidak ingin sesuatu yang neko-neko begitu. Yang saya inginkan adalah sekali lagi kesembuhan. Dan singkat cerita, saya kembali menemui jalan buntu karena dari berbagai cara, berbagai upaya, berbagai usaha, apa yang ingin saya capai, yang ingin saya semogakan tak kunjung datang. Dengan perasaan putus asa itu saya diminta oleh saudara saya untuk ayolah saya antar kamu ke orang ini. Dan ketika saya ke sana, saya sudah tidak yakin pada orang tersebut. Tidak hanya orang tersebut, siapapun yang mengatakan bahwa kamu akan sembuh, kamu akan mendapatkan kesehatan seperti dulu, saya sudah tidak percaya. Di dalam ketidakpercayaan, di dalam keputusasaan itu, saya hanya manut saja, saya hanya menurut saja, karena untuk melegakan hati orang yang sudah mengajak saya dan mengantar saya. Singkat cerita, saya diberi air oleh orang tersebut dan disuruh minum. Ketika saya meminum air tersebut, badan menjadi enteng seperti sebelum-sebelumnya yang pernah saya alami di beberapa paranormal begitu. Tapi ada satu hal yang diminta orang tersebut, yaitu saya disuruh mencari daun awar-awar. Daun awar-awar itu mengeluarkan embun ketika pagi hari, terutama ketika di musim kemarau. Dari embun daun awar-awar itu, tiap pagi saya menggosokkan ke seluruh tubuh, terutama di leher, dada, dan perut. Anehnya, ketika kali pertama saya menggosokkan daun awar-awar di tubuh saya, ada sesuatu yang berjalan di tubuh ini dan seperti sangat cepat jalannya. Entah itu seperti ular atau belut, saya tidak tahu. Dan itu berjalan agak cepat begitu. Ketika daun awar-awar itu saya oleskan ke perut, sepertinya
sesuatu itu naik ke dada. Ketika saya oleskan ke dada, sesuatu itu seperti turun ke perut, begitu seterusnya. Dan berkali ulang saya lakukan itu. Berkali ulang saya lakukan itu. Sambil saya tetap akhirnya juga melakukan ritual-ritual yang lain. Karena saya masih percaya, oh ya, mungkin ada hal-hal yang bisa menyembuhkan saya. Termasuk saya tidur di makam. Ya, saya pernah tidur di makam di salah satu kota di Pulau Jawa. Di makam tersebut saya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi saya bermimpi. Di dalam mimpi itu ada seekor kerbau dan saya disuruh untuk duduk di atasnya oleh orang yang saya juga tidak tahu siapa itu. Saya duduk di situ. Terus saya bangun dari tidur, entah apa arti dari itu. Terus saya juga pernah ada di lereng Gunung Slamet waktu itu. Saya berendam di sana. Dan seolah-olah saya melihat ada seekor ular, tetapi kepalanya manusia. Kembali lagi, ketika saya mengalami kondisi demikian, saya mencoba untuk berpikir logis. Apakah benar ini halusinasi atau hanya halusinasi atau hayalan semata? Ular itu seperti memutar tubuh saya. Saya agak merinding waktu itu, dan jujur saya ketakutan. Tapi apa boleh buat, karena saya sudah terkepung oleh ular tersebut, saya hanya berdiam dan saya pasrah. Saya pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ular tersebut mendekat, terus mendekat. Dan ekornya, tubuhnya sudah mengelilingi saya, dan saya hanya diam. Ya, saya pasrah. Dan semakin lama, semakin kuat mencengkram tubuh saya. Saya seperti kehabisan nafas. Tapi ketika saya kehabisan nafas, saya berusaha untuk lepas. Tiba-tiba saya terbangun begitu. Dan saya seolah-olah tidak tidur waktu itu. Saya tidak tidur. Dan ternyata di sekeliling saya tidak ada apa-apa, hanya ada air begitu. Karena ada salah satu sumber air di situ, itu airnya air agak panas begitu, agak hangat, yang sebelah sini dingin. Jadi percampuran dua air antara panas dan dingin itu ada di lereng Gunung Slamet. Dan hal-hal seperti ini acap kali mewarnai perjalanan saya di dalam mencari kesembuhan. Dari kali pertama saya mendapatkan ujian begitu, penyakit yang misterius. Tetapi berjalannya waktu, tidak kerasa saya makin hari, makin lama, tidak kerasa semakin berkurang penyakit yang saya alami. Dan kemudian saya tidak kerasa saya sudah sembuh. Saya sudah seperti orang pada umumnya, yaitu bisa berbicara. Dan ketika saya makan sesuatu yang dulunya ketika saya makan itu badan seperti tidak berterima begitu, sekarang sudah biasa. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan setelah itu saya tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh tersebut. Waktu itu saya berpikir demikian. Dan saya akan menjalani sebagaimana orang-orang menjalani kehidupan sebagaimana mestinya begitu. Dan demikian cerita perjalanan pencarian kesembuhan dari saya. Terima kasih telah menonton channel Caping Sindoro pada sesi cerita misteri. Sampai jumpa.